Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Asya Ramdhani, kelas CF002, asal Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Untuk capstone ini, saya mengambil tema di bidang pendidikan. Seperti yang dipaparkan di petunjuk capstone, untuk bidang pendidikan ini dituntut membuat solusi teknis untuk pengembangan LMS atau Learning Management System. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang memiliki banyak perkembangan, seiring dengan kemajuan zaman. Saat ini, tidak ada keterbatasan dalam mencari sumber belajar. Tetapi hal ini juga sejalan dengan keharusan untuk mengembangkan media untuk mempermudah pertukaran sumber daya pembelajaran itu sendiri. Meskipun ketersediaan sumber daya pembelajaran tidak terbatas, namun sentralisasi seperti akses materi dan dokumentasi tentu akan sangat membantu efektivitas pembelajaran. Salah satu upaya untuk mendukung hal tersebut adalah dengan dibuatnya LMS. Apa yang dimaksud dengan LMS? LMS atau Learning Management System adalah perangkat lunak untuk membuat, mendistribusikan, dan mengelola penyampaian konten pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya membuat LMS untuk salah satu komunitas, yaitu Library Lovers Community atau himpunan pelajar pecinta perpustakaan yang berada di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Aplikasi berbasis website ini saya sebut dengan LMS LLC. LMS LLC merupakan media pembelajaran dan pertukaran informasi yang diperuntukkan bagi seluruh anggota dan pengurus LLC, atau Library Lovers Community. Solusi teknis yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini yaitu menggunakan layanan Microsoft Azure. Fitur yang digunakan adalah diantaranya: pertama, yaitu menggunakan portal Azure sebagai platform cloud computing yang disediakan oleh Microsoft. Kemudian, pilih Microsoft Azure Marketplace. Azure Marketplace ini adalah gerai daring untuk membeli dan menjual solusi-solusi cloud yang tersertifikasi dan berfungsi pada Azure. Di dalam Marketplace, saya menggunakan Bitnami LMS powered by Modul LMS. Buatlah virtual machine sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Setelah prosesnya selesai, saya kemudian membuat DNS atau Domain Name System dari pihak ketiga, yaitu menggunakan DNS Manager dari Cloudflare. Kenapa menggunakan Bitnami LMS powered by Modul LMS? Pertama, Modul LMS adalah solusi manajemen pembelajaran open source yang sangat populer untuk penyampaian course dan program e-learning. Dan kenapa Bitnami Certified Apps? Itu karena Bitnami Certified Image selalu up-to-date, aman, dan dibuat untuk bekerja out of the box. Selain itu juga, Bitnami ini selalu konsisten antar platform. Dan nilai plus lainnya, Bitnami LMS powered by Modul LMS menyediakan solusi one-click install yang akan memberikan kemudahan dan efisiensi bagi para penggunanya dalam mengembangkan LMS. Kenapa harus memperhatikan hal tersebut? Dalam pengembangan aplikasi ini, saya menggunakan prinsip dari Microsoft Azure Well-Architected Framework. Terdapat 5 pilar di dalamnya, yaitu yang pertama, cost optimization, kedua, security, ketiga, reliability, keempat, performance efficiency, dan yang terakhir adalah operational excellence. Menggunakan Bitnami LMS powered by Modul LMS merupakan solusi yang tepat yang sesuai dengan Microsoft Azure Well-Architected Framework. Untuk keamanan, salah satunya yang saya lakukan adalah menggunakan pihak ketiga, yaitu Cloudflare, untuk membuat DNS. Karena dalam kasus sederhana ini, langkah tersebut lebih baik karena penggunaan Cloudflare juga bertujuan mengintegrasikan keamanan SSL atau TLS serta mitigasi DDoS secara gratis. Hal ini juga dapat menekan biaya seperti bagaimana prinsip Well-Architected Framework bekerja. Hasil LMS yang saya kembangkan dengan menggunakan layanan Azure dapat diakses melalui alamat llclearn.cf/002.space. Berikut ini tampilan dari LMS yang sudah dibuat. Halaman ini adalah dashboard yang akan muncul ketika domain pertama ditelusuri. Di bagian bawah ada informasi mengenai komunitas dan juga daftar course yang ada. Selanjutnya, jika ingin masuk ke halaman pengguna, maka kita harus memiliki username dan password yang telah didaftarkan kepada admin. Dalam contoh ini, saya akan login sebagai admin. Setelah login, ada halaman bagi pengguna dan daftar course yang diambil. Di dalamnya bisa dilihat ada materi dan kuis yang harus dikerjakan. Jika sudah selesai, maka bisa klik Mark as Done untuk menandai bahwa course tersebut sudah diakses.
Selanjutnya, ada halaman profil bagi pengguna. Di sini terdapat informasi pengguna dan juga aktivitas login. Dan karena saya login sebagai admin, dalam navbar terdapat menu Site Administration yang tidak akan ditemukan dalam akun pengguna biasa. Di dalamnya kita bisa mengatur banyak hal, diantaranya seperti informasi LMS, license, pengaturan notifikasi, tampilan, dan plugin lainnya. Bahkan juga menambahkan user untuk login di LMS ini. Dan berikut ini, saya akan mencoba login sebagai user biasa. Sebagian tampilan utama antara admin dan user terlihat tidak berbeda. Masih ada site home, dashboard, kalender, dan lain-lain. Tampilan profil juga mirip. Hanya saja ketika login sebagai user biasa, kita tidak bisa mengakses menu Site Administration, karena menu itu hanya diperuntukkan bagi admin. Selanjutnya, berikut ini saya sertakan video tahapan pembuatan LMS menggunakan layanan Azure.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan untuk dokumentasi lebih lanjut dapat diakses melalui link GitHub di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.